أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulur rabbina bil haqq wa nudzu antilkumul jannatu urustumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Para pemirsa, kembali lagi di channel kami Anton Prawito Official. Dan jangan lupa untuk selalu mensupport channel kami dengan cara like dan juga subscribe, dan membagikan video-video kami kepada saudara-saudara kita yang masih berada di Jokam. Para pemirsa yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah doktrin yang diajarkan di kelompok kita dulu, yaitu tentang jika rezeki kita itu tidak dipotong oleh infak persenan, maka kita itu ibarat makan ayam itu sak bulu-bulunya, sak tai-tainya ya. Mungkin para pemirsa atau mantan Jokam familiar lah dengan doktrin para pengurus seperti itu. Jadi saya itu dulu juga takut ya, membuat kita itu akhirnya ya jijik itu kan akhirnya. Jadi ya udahlah, kita infak persenan saja. Kita akan membacakan sebuah artikel atau sebuah status Facebook yang ditulis oleh saudara kita yang bernama Yudi Prasetyo ya. Dan ini cukup menarik dan juga keren menurut saya ya. Langsung saja, yaitu ucapan yang tampak kocak ya. Maksudnya adalah ucapan kalau rezeki itu tidak dipotong persenan, itu seperti makan ayam sak bulu-bulune, sak tai-taine ya. Ucapan tersebut merupakan ucapan yang tampak kocak ya, tapi mengandung bahaya akidah dan syariat. Kalimat ini sering dilontarkan oleh sebagian tokoh atau simpatisan kelompok yang menormalisasi sistem infak persenan dan menjelekkan rezeki orang yang tidak ikut menyetor. Mereka membungkus sindiran dengan gaya humor kampung, tapi isi dan dampaknya jauh lebih serius dari sekedar guyonan ya. Jadi doktrin tersebut itu berfungsi ataupun dipakai oleh para imam, biasanya ya imam daerah, imam desa, dan juga imam kelompok, itu yang sering saya dengarkan ya. Itu untuk mendoktrin jamaahnya supaya aktif dan menyetorkan infak persenannya ya. Kalaupun ditanya dalilnya ya, mereka itu ya tetap berujar bahwa ini adalah ijtihad dari Bapak Imam ya. Padahal sudah kita sering bahas bahwa ijtihad itu adalah miliknya para imam mujtahid ya, bukan imam yang majhul ya, bukan pimpinan kelompok yang tidak alim ya, tidak paham ilmu agama kemudian kok berijtihad ya. Itu sudah kita bahas banyak ya. Poin dari ucapan tersebut yaitu untuk menakut-nakuti jamaah supaya rajin ya, rajin menginfakkan uangnya atau persenannya itu. Ya, kalaupun kita itu sudah berpikir kritis, kita itu mau mempertanyakan dalil-dalilnya, ya mungkin kita akan malas atau enggan ya, karena banyak hal-hal yang lebih utama ya untuk kita infakkan harta kita, seperti saudara kita, tetangga, mungkin ada pembangunan masjid, lingkungan, itu hal-hal yang lebih utama daripada kita setorkan ke pusat yang kita tidak tahu arah uang tersebut itu dipakai untuk apa. Mari kita bedah dari 4 sisi ya, yaitu akidah, syariat, akhlak, dan juga logika. Yang pertama yaitu menghina nikmat Allah secara langsung ya. Ucapan itu menggambarkan rezeki dari Allah yang belum dipotong persenan sebagai najis dan menjijikkan ya, seperti makan ayam dengan kotoran dan bulunya. Ini bukan cuma tidak sopan, tapi bentuk penghinaan terhadap pemberian Allah.
Dan Allah Subhanahu wa taala pun juga berfirman di dalam surat Ad-Duha ayat 11, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun nikmat Tuhanmu, maka ceritakanlah dengan cara bersyukur. Ya, seharusnya disyukuri, bukan dicaci karena tidak lewat struktur serta organisasi. Jadi rezeki Allah Subhanahu wa taala itu banyak ya, dan juga untuk masalah maisah ataupun uang ya, lebih tepatnya uang itu ya, Allah sudah menakar rezeki kita dan itu ya halal, suci, bersih ya. Kok seakan-akan kita itu menganggap bahwa pemberian dari Allah itu ya masih dalam keadaan najis ataupun seperti kotoran ayam tersebut tadi loh. Ya kalau logika kita bermain ya harusnya ya tidak seperti itu. Ya Allah itu ya ikhlas lah ya memberikan kita itu rezeki berupa uangan. Masa Allah itu masih memberikan kita itu full dengan kotoran-kotoran ayam, kan ya tidak. Jadi ya harusnya dengan logika saja pun juga sudah terbantahkan. Dan juga di dalam surat Al-Duha ayat 11 pun juga Allah mengatakan, ceritakanlah nikmat yang telah diberikan Allah itu dengan rasa bersyukur. Poin yang kedua yaitu mengarah pada istiza, yaitu penghinaan terhadap syariat. Ucapan itu berkonsekuensi logis bahwa ayat-ayat Allah tidak cukup untuk menjamin kehalalan rezeki, kecuali setelah melalui sistem infak mereka. Ini bentuk pengolok-olokan terhadap syariat, dan Allah mengingatkan keras kita di dalam surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak perlu kamu membuat-buat alasan karena kamu telah kufur sesudah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu, maksudnya karena telah bertobat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa. Ya, jadi jika memang itu secara syariat itu memang tidak ada dalilnya ataupun perintahnya, entah itu secara umum ya, entah itu secara umum, ataupun memang ada ijtihad dari para ulama atau fatwa dari ijtihad para ulama atau ijma para ulama itu ya mungkin masih kita benarkan ya. Akan tetapi jika memang tidak ada dalil umum maupun dalil khusus, adapun qiyas dan juga ijma para ulama itu tidak ada, ya mohon maaf ya, syariat-syariat yang menginfakkan harta kita 10% dan digambarkan dengan hal-hal kotoran ayam ini ya perlu kita tolak ya. Jadi perlu kita tolak, perlu kita bantah, dan juga perlu kita sampaikan bagaimana kebenarannya. Poin yang ketiga yaitu mengandung makna tasyrik, yaitu membuat syariat baru. Mereka seolah berkata, kalau kamu belum setor persenan ke kami, maka rezekimu belum halal atau baik ya. Padahal Allah sudah tegas ya di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88, wa kulu mimma razaqnakumullahu halalan thayyiba. Rezeki dari Allah itu halal dan thayyib ya, selama bukan dari yang haram, bukan harus lewat lembaga infak buatan manusia baru jadi sah. Ya, ini berarti mereka sedang menambahkan syarat halal yang tidak pernah ada dalam Quran dan hadis. Ini adalah bid'ah dalam tasyrik ya. Ya kan, sudah kita sampaikan tadi, jika memang tidak ada dalil, tidak ada syariat, tidak ada ijtihad para ulama ya, bukan para imam jahil ya, bukan ijtihad imam jahil, maka kita tolak ya. Dan juga konsekuensi dari kita itu mengatakan ini seperti kotoran, belum halal, belum bersih, itu ya mengatakan bahwa rezeki dari Allah itu masih kotor gitu loh. Jadi kan kita juga su'ul adab lah namanya. Jadi semua pemberian dari Allah itu halal dan thayyib ya, halal dan juga bersih. Jadi tidak perlu kita itu menginfakkan itu yang menjadi standar atau tolak ukur keimanan kita di dalam jamaah Jokam. Di poin terakhir yaitu mengubah ukuran keimanan menjadi ukuran setoran ya.
dalam sistem seperti ini, siapa yang tidak setor sama dengan dianggap tidak kafah. Ini ya nggak setor berarti nggak jamaah ya. Jamaahnya dipertanyakan ini. Jadi standar keimanan ataupun standar kejokaman ya, standar kejamaahan itu yaitu setor infak persenan. Siapa yang rezekinya tidak diperseni sama dengan dianggap makan najis. Ya, wow, ngeri banget ini kan. Siapa yang tidak infak persenan, maka kita seakan-akan makan bulu ayam dan juga tai ayam. Padahal Allah tidak menjadikan pembayaran infak rutin sebagai tanda kesempurnaan iman. Ini adalah penyelewengan besar terhadap standar Islam ya. Apakah kalian lebih tahu mana yang halal dan yang thayyib dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalian bilang ya rezeki itu kotor sampai bendahara kelompok kalian menyentuhnya? Jadi salah satu jamaah yang sudah kami terobosin itu kemarin kami WA ya, apakah masih diterobosi lagi ya, maksudnya diterobosi itu didatangin ke rumahnya untuk mengambil uang persenan tersebut. Jadi beliau bilang belum Mas Anton gitu loh, maksudnya tidak ya, atau mungkin lupa atau mungkin sudah bosen. Kemudian saya juga bilang ya mungkin waleh Bu lah, mungkin sudah bosen. Ya beliaunya jawab begini, masalah uang nggak ada bosennya Mas Anton. Kalau masalah uang nggak ada yang bosen ya. Ya, jadi ya jangan sampailah kita mengatakan ataupun menganggap standar kehalalan itu jika kita sudah menyetorkan infak persenan. Kalaupun tidak setor bulanan jadi najis, berarti Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang tak setor ke organisasi kalian pun makan najis. Ya ginilah, ketika kita itu tidak belajar sirah, kita itu tidak belajar bagaimana ulama-ulama terdahulu itu di dalam belajar dan juga mengamalkan ilmunya ya. Ya kita itu kekurangan referensi dan juga kekurangan literasi di dalam beragama. Jadi sumber hukum di dalam Islam itu pun tidak hanya Al-Quran dan juga Al-Hadis, akan tetapi juga ada ijma dan juga qiyas. Nah, di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis tersebut pun kita masih perlu dalam memahaminya itu menggunakan pemahaman para ulama ya, wabil khusus jika memang ulama hadis ya membutuhkan syarah juga oleh para ulama hadis. Jika memang kitab tersebut itu memang kitab Al-Quran, harus menggunakan pemahaman para ulama tafsir ya, makanya itu muncul berbagai macam kitab tafsir. Di dalam mereka menuntut ilmu, itu pun juga murid-muridnya itu terkadang juga menuliskan bagaimana sirah dari guru-guru tersebut di dalam menuntut ilmu. Ya, bagaimana kehidupannya, bagaimana kesehariannya itu seperti apa, itu ditulis oleh murid-muridnya, biasanya seperti itu. Dan juga para ulama tersebut itu juga tidak ada yang melaksanakan infak persenan seperti di Islam jamaah. Jadi ya karena kita itu minim literasi, kita tidak tahu ya, bahkan dari para sahabat, imam madzhab, terus kemudian ulama fikih, ulama hadis ya, itu kita itu tidak tahu sama sekali ya. Jadi seperti setelah Al-Quran, hadis, Nabi ya, Nabi habis itu seperti Bapak Nur Hasan, seakan-akan seperti itu. Kita itu sejarah Islamnya itu terputus berapa ribu tahun itu, berapa ribu tahun itu ya kita terputus. Jadi setelah Nabi seakan-akan itu langsung Bapak Nur Hasan, itu kan ya lucu ya. Apakah guru-guru Bapak Nur Hasan dan juga guru-gurunya lagi itu juga infak persenan kan ya? Tidak ada teks yang mengatakan seperti itu. Jadi untuk para pemirsa dan juga para jokam ya, bisa diskusi atau komentar di kolom komentar ya untuk tentang hal tersebut ya. Jika tidak sependapat dengan kami ya tidak masalah ya. Kami siap menerima perbedaan pendapat, akan tetapi juga harus ada referensi ya. Kita itu siapa loh ya? Kita itu tidak penting di dalam agama Islam ini ya. Tidak ada kita tidak jadi masalah ya. Akan tetapi yang menyampaikan kita
dengan Islam, yang mengenalkan kita dengan hadis, yang mengenalkan kita itu dengan syariat-syariat agama, itu yaitu para ulama. Ya. Jika tidak ada guru-guru tersebut itu ya kita tidak akan tahu hadis Sahih Bukhari, kita tidak akan tahu Quran yang ditulis ya di zaman para sahabat sampai sekarang itu kita tidak tahu jika mereka tidak menulis gitu loh. Nah, jadi jangan buramkan sejarah dan juga kita perbanyak literasi gitu. Jadi jika kita itu berhujah hanya menggunakan logika ataupun hadis yang kita pahami secara mentah, yaitu akan tertolak ya. Jadi ketika kita itu berhujah, apalagi kita membawa nama besar agama Islam ini, ya harus dengan para ahlinya. Ya, kita harus sepakat ya, para ahli hadis ya imam-imam hadis, para ahli fikih ya para imam-imam fikih, ya para sirah ya, jika ya, sirah Nabi ya, sirah para ulama ya ulama-ulama sirah tersebut ya. Ulama tafsir ya ulama-ulama tafsir, gitu saja ya. Hujah kita itu dengan pemahaman para ulama. Nah, semoga apa yang kita sampaikan di video kali ini Allah memberikan manfaat dan juga keberkahan. Dan jangan lupa untuk para pemirsa untuk like dan juga subscribe, komen ya, komen yang sesuai dengan konteks video tersebut. Dan jangan lupa untuk selalu mendoakan saudara-saudara kita yang masih di dalam cukam. Allah semoga memberikan hidayah taufik kepada mereka semuanya. Nah, jika banyak kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukran ala ihtimamikum. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.